Gimana kabar? Alhamdulillah masih sehat sekarang. Alhamdulillah, mantap. Kayaknya kita jarang ketemu Ci ya, semenjak kita beda kampus ya. Iya benar. Ini temen gua, temen SMP sama SMA. TK juga. TK juga ya. Namanya Asrul Kamal Azmi gitu, dipanggil Acu ya. Iya. Jadi gua banyak pertanyaan sih Cuy. Kenapa sih lu bisa ke Sumbawa Cuy gitu kan? Setahu gue waktu itu lu ini Cuy ya, kuliahnya kan di Bogor tuh ya? Benar. Ceritain aja gitu Cuy, kenapa lu bisa ke Sumbawa itu? Ya jadi kan emang awalnya gue nggak pengen kuliah di Bogor juga gitu ya. Jadi sebelum kuliah di Bogor kan ikut tes banyak gitu kan, kita mungkin ikut tes bareng gitu, beberapa tes gitu kan. Iya. Tapi ya saat itu dapetnya di Bogor gitu, rezekinya gitu kan, dari sekian tes gitu kan. Jadi ya gue pikir ya udah gue jalanin aja gitu kan. Karena kan mungkin sebaik-baik rencana kita gitu ya, masih tetap lebih baik rencana Allah gitu kan. Kayak di salah satu ayat itu kan, mungkin apa yang baik menurut kita itu, menurut Allah itu nggak baik, tapi apa yang kita benci sebetulnya itu justru yang lebih baik gitu kan. Allah mungkin kita tidak mengetahui. Jadi ya mungkin gue punya rencana saat itu nggak pengen kuliah di Bogor, tapi dapetnya di Bogor, ya udah gue jalanin aja dulu, mungkin takdir gue di situ. Gitu. Saat itu gue mikirnya kayak gitu. Makanya gue kuliah di Bogor. Baru saat itu kan, tapi gue ngeliat peluang ya, setelah gue setahun kuliah gitu kan, gue ngeliat peluang ada informasi gitu yang gue dapet di media sosial bahwa ada ternyata kampus yang jadiin beasiswa penuh gitu buat mahasiswanya gitu kan. Ya uang bulanan, SPP sama keberangkatan tuh dibayarin gitu. Itu kampus gue yang sekarang gitu kan, di Universitas Teknologi Sumbawa gitu. Nah gue dapet informasi itu kan. Akhirnya ya udah gue coba gitu kan ya gue dapet ternyata lolos ke sana gitu, akhirnya gue pindah gitu kan. Nah, kenapa lu mutusin gitu dari kampus Bogor itu pindah ke Sumbawa itu ya? Jadi sebenarnya ada dua alasan utama gitu ya. Ya kan? Ya apa tuh dua alasannya tuh? Yang pertama ya karena masalah umum, mungkin masalah finansial gitu. Karena kan mahal ya saat itu gitu kan, bagi keluarga gue, mungkin bagi teman-teman gue yang lain enggak gitu kan, bagi gue itu mahal. Karena gue harus muter otak gitu. Kemudian yang kedua itu gue pengen karena gue saat SMA itu gue punya 3 kriteria kampus sebetulnya gitu kan. Yang pertama itu gue pengen jurusan pangan gitu ya. Kedua itu harus beasiswa, ketiga di luar Jawa Barat gitu. Jadi ya saat itu ketika kuliah di Bogor, dari ketiga hal ini gue cuma dapat satu kriteria kan, yaitu jurusan pangan itu. Gue nggak di luar Jawa Barat, gue juga nggak dapat beasiswa kayak gitu. Nah ketika dapet info di Sumbawa itu kan, gue cek ternyata sudah ada jurusannya ya, itu kan teknologi hasil pertanian itu kan, dan juga di luar Jawa Barat, dan juga ketiga gue dapet beasiswa. Jadi ketiga hal ini memenuhi kriteria gue gitu. Jadi ya apalagi itu kan yang harus gue cari alasannya gitu kan, selain gue pindah ke sana gitu. Nah, kenapa lu maksudnya mutusin pindah ke luar Jawa Barat gitu cuy? Jadi sebenarnya ini alasan pribadi gue sih ya. Jadi gue tuh punya impian gini, kan gue TK nih. Waktu TK itu gue TK-nya itu masih satu RW begitu ya sama rumah gue. Pas gue SD itu agak jauh tuh, tapi masih satu desa ke depannya gitu kan. Kemudian naik lagi ke SMP, makin jauh lagi, itu satu kecamatan gitu kan ya, udah gak bisa jalan kaki lagi tuh gitu kan. Nah ketika SMA langsung loncat tuh, bukan dalam satu kabupaten tapi langsung satu provinsi gitu kan. Itu kan kita SMA di Kuningan gitu kan ya, dalam Jawa Barat. Nah terus gue mikir, wah kalau gue udah begini state-nya gitu ya, gue pengen kuliah harusnya di luar Jawa Barat dong gitu kan, supaya bagus, keren aja kan, gitu, bertahapnya langsung loncat-loncat antar daerah. Tapi saat itu gue mikirnya sih kalau nggak Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kampusnya, kayak gitu. Itu kan tadi alasan itu ya, alasan kenapa pindah cuy ya. Gue mau nanya juga nih, pengalaman lu cuy selama di kuliah tuh, kan gue juga ngeliat tuh cuy ya, lu ikut organisasi ya kan, terus lu jalan-jalan. Yang paling mantap sih lu dapat itu tadi mahasiswa berprestasi terus keluar negeri gitu kan. Nah itu cuy, gue mau tahu tuh cerita-cerita itu cuy. Nah jadi gue sebelum situ ya, sebelum Sumbawa itu kan sebenarnya gue agak diskusi dulu sama orang tua gue, agak alot gitu kan. Wajar mungkin karena khawatir itu kan sama anaknya jauh, kampusnya juga belum tahu itu kan. Tapi setelah gue dikasih restu ya, dari situ gitu kan cerita gue dimulai gitu ya. Mantap. Gimana sih? Nah
mungkin kita nggak usah cerita sama kuliah kan, kuliah mah sama aja gitu Iya, kan ya, sama kuliah aja. yang belajar gitu Iya. kan. Tapi hal di luar kuliah itu yang bikin gue takjub gitu, nggak nyangka karena gue kuliah sana sesimpel ya gue dapet beasiswa gitu kan, kuliah ya udah gitu, paling bonusnya jalan-jalan karena itu kan daerah yang belum pernah gue kunjungin gitu. Terus bagus juga daerahnya. Iya, Indonesia Tengah itu dekat Lombok gitu kan. Tapi gue gak pernah punya rencana gitu kan buat dapetin yang beberapa belakangan ini gue dapetin gitu. Jadi yang hal yang mengejutkan pertama itu buat gue ketika 2017 gitu. Itu gue masih semester 2 ya. Berarti lu masuk 2017 ya Sumbawa? 2016. Oh, ya 2016 ya? Iya, 15 di Bogor, setahun 16 ke Sumbawa. Iya. Itu masih semester 2 gitu kan ya, awal-awal 2017 itu di kampus gua ada seleksi ONMIPA, namanya Olimpiade Nasional Matematika dan IPA gitu. Dan gue iseng tuh ikut cabang matematika gitu, seleksinya di kampus gitu kan. Atau Darullo lolos gitu kan ya, lolos sama Fidin kampus untuk cabang matematika ini, lomba di tingkat wilayah gitu. Itu terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur gitu, lokasinya di Bali. Nah karena inilah pertama kalinya gue jadi bisa naik pesawat gitu. Ini pencapaian pertama gue naik pesawat. Lah emang lu dari Jabar ke... Nah waktu berangkat gue nggak naik pesawat, naik bis. Itu juga yang bikin gue goyah pertamanya kan. Karena gue alasan juga pengen naik pesawat kan, dan ada pencapaian pribadi. Ternyata dirubah jadi naik bis gitu. Tapi karena gue udah menguatkan diri lah gitu kan. Ternyata ya naik pesawat itu terrealisasi di 2017 itu ketika gue ikut lomba. Meskipun lagi-lagi ya nggak menang, tapi itu bagi gue pribadi ya udah mantep lah, karena gue nggak pernah ngebayangin kalau gue bisa tetap di Bogor, apakah gue bisa ikut seleksi itu kan enggak gitu. Terus pernah bakal naik pesawat apa enggak? Iya, gue udah jepet duluan gitu kan. Nah, itu yang pertama tuh gue masuk semester 2 ya, gue langsung kaget kan. Gue bisa diberangkatin ke sana gitu waktu di kampus. Itu pengalaman pertama gue tuh. Nah masih di tahun yang sama gitu ya, 2017 juga, mungkin beberapa bulan setelahnya gitu. Karena kan gue ikut organisasi kan di kampus. Nah itu ada kegiatan pelatihan gitu. Sebenarnya pelatihannya banyak di sekitar Indonesia ya. Cuma saat itu gue milihnya di Kalimantan gitu. Karena dari beberapa pulau yang belum gue kunjungi, salah satunya itu Kalimantan gitu kan. Akhirnya gue Kalimantan, terus alhamdulillah ada donaturnya gitu. Ada donaturnya ke sana, gue bisa berangkat gitu ke Kalimantan Selatan untuk ikut pelatihan itu gitu kan. Walaupun gue saat itu pulangnya bingung ya, karena cuma baru ada ongkos berangkat gitu kan donatur. Tapi alhamdulillah setelah ikhtiar gitu pulangnya dapat ongkos juga gitu, jadi gue bisa pulang gitu. Itu yang di tahun yang sama tuh 2017 itu ke Kalimantan Selatan. Sekali lagi gue mikir gitu ketika gue bisa masih di sana gitu, masih di Bogor. Ya bakal gue bisa kayak gini gitu kan, belum tentu juga gitu. Nah terus yang di luar kampus nih ya, jadi di tahun yang sama ya 2017 itu nggak tahu ada angin apa gitu, tiba-tiba om gue nelpon gitu kan, nyuruh gue untuk lebaran di kampungnya gitu, kampung bokap gue juga gitu kan, yaitu di Tidore, Maluku Utara. Nah ini, dan itu juga sejarah bagi gue dan bagi keluarga gue, karena gue jadi anak satu-satunya gitu yang pernah kesana gitu kan. Bahkan kampung gue aja belum pernah gitu. Oh gitu. Itu selama gue 20 tahun, gue baru pertama kali ke kampung bokap gue, karena kan jauh ya di Maluku Utara kan. Bokap gue aja udah lama gak kesana lagi gitu. Itu mungkin kalau bagi orang lain ya biasa, tapi bagi gue itu bersejarah banget lah gitu kan. Gue jadi anak pertama di usia yang gue 20 tahun baru bisa ke kampungnya gitu. Kayak gitu. Itu di tahun 2017 ya. 17. Oh, ternyata keajaiban itu gak berhenti gitu ya di tahun selanjutnya gitu. Di 2018 gitu, yang gak pernah gue rencanain sebelumnya, tiba-tiba gue ya didorong lah sama teman-teman gitu ya, setelah melihat kondisi yang ada di kampus gue untuk maju sebagai ketua BEM itu, fakultas ya, di fakultas gue gitu. Nah, dan takdirnya gue menang gitu. Dan dari situ akhirnya ya berjalan lah gue di BEM, sampai gue punya kesempatan juga akhirnya saat itu bisa pergi ke Palembang gitu, Sumatera Selatan ya, untuk ikut rapat kerja nasional gitu kan, Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian Indonesia gitu, tuan rumahnya Universitas Sriwijaya. Karena gue merasa teman-teman gue yang bisa berangkat gitu, tapi gue sebagai tua gitu kan, masa kita nggak ada perwakilan, akhirnya gue merasa bertanggung jawab. Gue nyari lah sponsor kesana sini, akhirnya gue alhamdulillah ada rezekinya bisa berangkat gitu tahun 2018 ke Palembang gitu. Itu keajaiban juga buat gue sih ya, karena gue gak pernah berencana jadi ketua BEM kan, ketika gue kuliah gitu, tiba-tiba ada peluangnya. Nah lanjut lagi 2019 nih gitu, yang menurut gue lebih wow lagi gitu kan ya. Nah karena gue tadi di tahun-tahun sebelumnya gitu kan, gue
ikut lomba ONMIPA gitu kan, terus juga gue jadi ketua BEM. Akhirnya gue disuruh dosen gue untuk ikut ajang namanya mahasiswa berprestasi gitu ya, di seleksi itu kan ada seleksi di fakultas, di kampus, terus di nasional gitu. Dan di fakultas gue dapet itu yang juara pertamanya gitu kan, juara pertama mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Nah kemudian karena alasan itu gue diminta mewakilkan, bukan diminta sih, dihubungin untuk mewakilkan untuk ikut program gitu. Mungkin kalau di kita itu semacam KKN ya, pembinaan desa gitu kan, karena di kampus gue di setara dengan KKN itu di Taiwan gitu, namanya Rural Up Program gitu kan. Jadi atas dasar alasan itu wakil dekan gue gitu kan minta gue untuk ikut program ini gitu ya. Bukan minta sih, beliau ngasih tahu itu bahwa gue bisa ikut program ini tanpa ikut seleksinya gitu kan. Karena di fakultas gue kan harus diseleksi gitu ya. Tapi karena gue dapet mahasiswa berprestasi ini, gue langsung dapet tiket lolos gitu ke sana gitu. Nah saat itu gue langsung nggak bisa nyembunyiin rasa bahagia gue gitu ya, gue terharu juga gitu kan karena nggak pernah gue bayar sebelumnya. Sampai gue nangis langsung gitu ketika gue baca WA itu gitu kan, gue sujud syukur gitu kan. Dan bikin temen-temen gue bingung kan, temen-temen di kontrakan gue. Dan gue nggak bisa ngomong gitu, kasih tahu karena saat itu wakil dekan gue bilang jangan kasih tahu dulu sampai hari H gitu. Jadi gitu sih, gue masih inget banget tuh momennya ketika gue nangis itu gitu. Nah itu pengalaman gue ya sampai di tahun 2019 gitu kan. Tadi kan dari gue mulai kuliah 16 tapi mulai keluarnya 2017, 18 sampai 19. Dan 2020 ini mah ya udah sibuk tugas akhir gitu kan. Dan alhamdulillah udah selesai juga, jadi tinggal nunggu wisudanya aja kayak gitu. Mantap cuy. Gue ada pertanyaan lagi nih sih. Lu kan udah banyak tuh ya prestasi-prestasi yang lu dapat ya kan, pengalaman-pengalaman yang lu dapat juga. Nah lu ngerasa jadi orang hebat gak sih cuy ketika lu dapat semua itu gitu? Nah ini ya, justru gue ngerasa sebaliknya gitu. Karena setelah gue nyebutnya keajaiban yang gue dapetin ini gitu, gue ngerasa bahwa manusia ini sebenarnya lemah banget gitu kan kalau tanpa bantuan Tuhan gitu, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena kan gue pun nggak pernah mengambisikan gitu kan target-target apa yang gue dicapai ini gitu kan ya. Tapi ternyata Allah kan berkehendak lain gitu. Gue nggak pernah punya ambisi untuk ini gitu, tiba-tiba gue dapet gitu. Dan itu apalagi kalau bukan atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Bahkan ada doanya gitu, la haula wala quwata illa billah gitu, tidak ada daya dan upaya kecuali yang milik Allah gitu kan. Kita kan sering dianjurkan untuk ucap seperti itu karena manusia sebenarnya lemah banget tuh. Kalau gue ada orang yang udah berusaha keras gitu misalkan ya, tapi ternyata dia nggak pernah dapet gitu kan apa yang dicapainya. Ada orang yang mungkin biasa aja tapi dia dapet. Ya itu karena bukan manusianya doang gitu kan, tapi ada faktor itu dari yang maha kuasa gitu ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi gue bener-bener kita mah nggak ada apa-apanya lah gitu kalau tanpa bantuan Allah dan ya bantuan manusia yang lain kayak gitu. Itu sih yang gue renungi gitu. Ternyata emang faktor yang utamanya itu sih ya. Betul. Kedekatan diri kita sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kesan sih buat pemuda sekarang gitu kan, pemuda-pemuda khususnya Parung Panjang lah. Ini kan channel inspirasi Parung Panjang gitu ya. Mungkin gue mengambil nanti hikmahnya ya, atau pelajaran yang gue ambil ya dari pengalaman gue ini gitu kan ya. Ada beberapa hal itu. Yang pertama sih yang mau gue sampaikan, ini ucapan dari seorang filosofiani gitu, tapi sering diucapin sama pendiri kampus gue gitu kan, yang sekarang jadi gubernur gitu di Nusa Tenggara Barat. Beliau sering bilang gini gitu, perjalanan 1000 mil itu selalu dimulai dengan langkah pertama gitu. Kan kita kadang sebagai manusia itu kan kadang nggak berani mengambil langkah itu gitu ya. Jadi kita nggak bakal dapat 1000 mil. Mungkin orang-orang tahu gue begini gitu, tapi nggak tahu ceritanya kalau gue tadi nggak. Misalkan kita nggak pernah ngasih tahu cerita kenapa kalau gue nggak pindah, kan jadi langkah awal gue ya. Langkah awal gue, terus akhirnya gue bisa dapat perjalanan ini gitu. Misalkan seandainya gitu gue nggak pindah, mungkin gue tetap sebagai mahasiswa biasa aja yang kuliah praktikum gitu kan, yang lulus kerja udah gitu, nggak dapet pengalaman yang lain gitu. Jadi kita harus berani gitu mengambil langkah pertama itu gitu kan. Mungkin meskipun tidak sesuai rencana kayak yang tadi gue mungkin awalnya mau kuliah di mana gitu ya, tapi kan Allah juga ada di ayat yang lain gitu ya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri gitu. Jadi kita juga harus ada ikhtiar gitu kan. Manusia kan pilihannya ikhtiar gitu ya, kayak gitu. Jadi ya kita yang bertindak, Allah yang berkehendak kan gitu. Itu yang pertama gitu yang gue dapat pelajaran. Yang kedua itu
dari kejadian ini ya, pengalaman ini gue jadi bisa merealisasikan itu ucapan gue apa sih, gue pernah nyoret itu di lemari gue gitu kan SMA. Gue bilang tak butuh nama besar universitas gitu, yang penting jadi mahasiswa berkualitas gitu. Saat itu mungkin pemikiran gue karena beda kan ya, teman-teman gue nyuruh gue masuk ngambil jurusan pangan di Bogor gitu ya, karena bagus gitu katanya. Tapi gue nggak mau ngambil itu kan, gue beli di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Pokoknya gue nggak mau yang kalau orang pengen dapat kampus yang wow, gue enggak gitu. Saat itu gitu doang. Tapi ternyata bener-bener jadi doa kali ya perkataan itu ya, akhirnya gue nggak dapet kampus yang punya nama besar gitu. Tapi alhamdulillahnya gue dapat beberapa hal lain itu yang gue dapat ketika gue tetap di kampus itu gitu. Itu sih jadi kalimat itu jadi diwujudkan gitu kan. Kemudian yang terakhir itu tentang syukur yang pastinya ya, apalagi hidup di Indonesia Tengah gitu kan ya. Gue mikirnya di Indonesia Tengah aja begini gitu kan, maksudnya bukan mendiskreditkan gitu, tapi emang faktanya kan tidak merata seperti di Indonesia Barat itu, apalagi di pusat gitu kan, di Jabodetabek. Gue mikirnya apalagi di Indonesia Timur gitu, mungkin dari segi pendidikan, kualitas SDM, fasilitas itu kan itu sangat timpang gitu. Makanya gue ketika di sana, apalagi gue sering ikut survei gitu ya, lembaga survei, gue jadi surveyor gitu, gue bener-bener ke desa-desanya itu melihat parah banget tuh ketimpangan sosial yang dibanding dengan di pusat pemerintahan kita gitu. Jadi gue bersyukur banget ketika gue sebagai orang Bogor itu kan bisa tinggal di Bogor gitu ya, kayak gitu. Terus gue juga mensyukuri atas apa yang terjadi dan tidak terjadi pada diri gue gitu. Jadi kita harus kayak gitu ya, masa kita harus bersyukur karena apa yang tidak terjadi dan terjadi pada diri kita itu yang membentuk kita saat ini gitu kan. Misalkan kita nggak A, ya kita belum tentu dapat B gitu ya. Kalau kita nggak langkah yang di sini, belum tentu kita dapat langkah yang selanjutnya kan gitu. Jadi yang nggak dapat pun harus kita syukuri gitu. Karena itu ya kita jadi yang sekarang ini gitu kan. Karena kan manusia kan kadang fokusnya sama yang nggak ada di diri dia kan. Jadi bikin dia nggak bersyukur ya, atau kufur gitu kan di ayatnya gitu kan. Ngeliatnya yang ada di diri dia merasa nggak pernah puas gitu. Tapi kalau kita fokus, kita ngeliat apa yang ada di diri kita bakal selalu bersyukur itu, karena banyak banget apa yang udah Allah kasih ke kita gitu. Jadi itu jadi motivasi juga buat kita gitu kan, jangan selalu merasa minder gitu kan, apa kita orang di sini kan, kita di desa ya gitu kan, minder nggak bisa ngelakuin apa-apa kayak gitu. Jadi itu sih 3 hal yang mungkin gue dapet selama gue berpetualang ya di Sumbawa ini gitu, di Indonesia Tengah. Mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan. Mantap cuy. Oke, gitu aja cuy. Ya. Terima kasih cuy atas apa yang lo sampaikan cuy. Semoga bermanfaat ya, dan bisa menginspirasi banyak orang lah, terutama pemuda-pemuda milenial sekarang kan. Thank you cuy atas kunjungannya ke studio Inspirasi Parung Panjang nih. Mantap, semoga selalu berkembang. Amin. Nah, langsung aja cuy, depan dah dari lo. Makasih ya buat kesempatannya, buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen gitu. Semoga channel ini selalu bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.